السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruang kajian tafsir kita pada malam ini akan membacakan surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن, dan ingatlah apa yang dibacakan, ma yutla, apa yang dibacakan, fi buyutikunna, di rumah-rumahmu, min ayatillah, dibacakan ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah atau sunnah nabimu. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah itu kana adalah ia, latifan maha lembut, khabira maha mengetahui. Wadhkurna, ayat ini memerintahkan kepada para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Apa perintahnya? Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah. Ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat Allah. Apa maksudnya? Para mufassirin mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun sebahagiannya di rumah Nabi. Dan di rumah Nabi itu tentu ada istri-istri. Artinya bahwa jika suatu ayat turun pada suatu ketika, di saat Nabi berada di rumah bersama istrinya, berarti itulah ayat pertama sekali berpijak di bumi. Detik-detik pertama ayat turun itu berarti di rumahnya Nabi. Maka Allah memperingatkan menyuruh ingat kepada para istri Nabi, ingat itu ayat Al-Quran diturunkan pertama sekali di rumahmu. Karena istri Nabi banyak, di rumahmu ayat itu turun, bukan di mana-mana. Artinya sebahagian ayat ada turun di luar rumah, tapi ini yang membicarakan bahwa banyak ayat yang turun di rumah. Jadi disuruh ingat. Kenapa? Penting sekali peristiwa ini. Mulianya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama Ummul Mukminin, bahwa ayat pertama sekali turun ke bumi melalui rumah itu, dan di sana ada suami dan istri Rasulullah dan Ummul Mukminin, ibu-ibu kaum mukmin. Wal hikmah, tapi ada yang mengatakan hikmah di sini nabimu, sunnah Nabi. Artinya bahwa yang pertama sekali mendengarkan ayat yang turun dan yang pertama sekali mengetahui hadis yang dikeluarkan oleh Nabi adalah istri-istri beliau. Ayat turun di situ. Kemudian bicara-bicara Nabi itu sunnah, berarti Al-Quran dan sunnah turunnya di rumah Nabi. Oleh karena itu harus diingat oleh para istri Nabi betapa mulianya mereka di saat berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inna Allah kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, latif. Banyak orang di orang-orang Aceh yang bernama Latif. Apa arti Latif? Cuma bahasa Aceh hanya ke Latif. Latih. Bapak latih dan sebagainya. Baik. Latih, Latif itu lembut. Ya mudah-mudahan saja orang yang bernama Latif itu orangnya lembut. Dan kalau perempuan disebut dengan Latifah. Ya, wanita yang lembut. Siapa di antara bapa yang punya anak atau istri latifah berarti orangnya insya-Allah lembut kayak namanya. Khabira, maha mengetahui. Ini sudah pasti sifat ini layak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha lembut, tidak ada yang kasar. Tapi ada sebahagian yang kita melihat seakan kasar, bukan. Bukan itu maksudnya. Jika terjadi misalnya dalam bentuk hukuman atau balasan kepada hambanya, itu bukan kasar dari Allah, tapi kasar daripada tindakan si hamba itu sendiri yang menginginkan demikian. Apakah kafir Allah inginkan? Tidak. Kafir itu adalah orang itu yang memilih menjadi kafir, sehingga layaklah bagi mereka azab yang sangat keras, kasar. Dari mana? Dari Allah. Apakah Allah berikan mau tidak mau? Bukan. Dia sendiri yang memintanya. Seperti orang-orang di zaman awal Rasulullah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Apakah Allah sudah menentukan sebelumnya dia menjadi? Tidak. Dia adalah pilihan. Buruk itu pilihan, baik itu pilihan. Baik, dengan demikian Allah tidak pernah sekali bersikap kasar kepada manusia. Khabiran, Allah maha mengetahui. Dan ini sudah cukup kita paham bahwa pengetahuan Allah di atas segala makhluknya. Makhluk mengetahui, tapi tidak banyak, sedikit sekali yang diketahui. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, sesungguhnya jikalau laut midadan berkali lipat, li kalimati rabbi dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah, lanafidal bahru, laut yang luasnya 2/3 daripada bumi ini, lanafid, dia akan kering sebelum keringnya ilmu Allah yang maha mengetahui itu. Ditulis lanafid al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai ditulis semua. Jadi enggak bisa ditulis, tidak mampu ditulis semua ilmu Allah, kemahatauan Allah itu. Dengan segala ilmu Allah tidak bisa ditulis walaupun dengan air laut ditambah berpuluh-puluh kali. Ini adalah gambaran luasnya. Sedangkan manusia dengan otak yang kecil itu, maka manusia tidak banyak yang diketahui oleh mereka. Untuk apa Allah informasikan? Supaya manusia sadar. Jika dia mengetahui sedikit, janganlah merasa sombong. Janganlah merasa sombong. Dan ini terjadi di mana? Terjadi di saat seseorang menguasai sedikit ilmu di bidang apapun, terutama sekali ilmu agama, tidak boleh merasa kita sudah tahu segalanya. Dan ini terjadi sehingga sebuah ceramah yang disampaikan oleh almarhum Tusuk di Birun mengatakan bahawa setiap orang itu ada jebakannya, terjebak dia itu, musuruhnya itu. Orang alim, orang yang berilmu, jebakannya di mana? Dia itu sombong dengan ilmunya. Dia tidak mengetahui, tidak mengakui ilmu orang lain, sehingga seakan-akan misalnya di Birun ini, di Aceh ini, di Indonesia ini, seakan dia yang paling pintar ilmu agama, padahal bukan. Banyak orang lain. Baik, kita teruskan setelah kita mengetahui ayat 34 ini, berarti Allah menyuruh
menyuruh ingat kepada isteri-isteri Nabi itu tentang ayat-ayat yang diturunkan pertama sekali di rumah mereka, dan sunnah pun atau hadis-hadis Nabi itu pun diperdengarkan atau dipraktekkan di rumah-rumah mereka. Begitu mulianya. Baik, kita teruskan ayatnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat. Saya tidak baca habis karena akan penting sekali ini menyebutkan predikat pribadi-pribadi di antara orang Islam. Apa yang Allah katakan di sini? Al-muslimina wal muslimat. Allah menggabungkan di antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya al-muslimin wal muslimat, orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat, dan orang-orang yang tekun beribadah, yang taat beribadah, dan juga laki-laki dan perempuan. Was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar laki dan perempuan. Was-sabirina was-sabirat, orang laki-laki, orang perempuan yang bersabar. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, laki-laki yang khusyuk, yang tunduk. Wal-khashi'at, dan perempuan juga demikian. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, dan orang yang bersedekah, laki-laki dan perempuan. Was-saimina was-saimat, dan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan. Wal-hafizina furujahumul hafizat, dan laki-laki yang memelihara kehormatan mereka, dan juga perempuan. وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Baik, kita sebutkan sedikit tentang asbabun nuzul. Innal muslimina wal muslimat, innal muslimina wal muslimat, kenapa ini menyebut langsung laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki perempuan? Ada semacam aksi atau semacam ekspresi daripada isteri Nabi, dan di sini disebutkan Ummu Salamah. Apa ekspresi beliau kepada Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam? Beliau memperhatikan Al-Quran, hadis, jika menyebut orang itu kebanyakannya laki-laki, kalimatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepadamu berpuasa, dan itu kalimat itu untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina itu adalah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Dalam hadis juga demikian. Hadis-hadis disebut dengan rijal. Misal hadis, apa hadis? Sab'atun yudhilluhumullahu law yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah di padang mahsyar. Pada hari tidak ada payung kecuali payungnya. Kemudian tersebut siapa-siapa dia? Pertama misalnya ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan banyak lagi sebutan itu laki-laki semua, enggak ada perempuan. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa ayat Al-Quran, hadis, khitabnya, sasaran kalimat dari ayat Al-Quran dan hadis itu selalu laki-laki.
tidak perempuan. Nah, sebagai jawaban daripada pertanyaan Ummi Salamah ini, turunlah ayat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang orang-orang kafir itu menuduh Islam itu adalah mendiskreditkan perempuan. Jadi dalam beramal bagaimana kemudian kedudukannya? Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan. Kita sudah faham bahasa Arab. Mudah sekali. Muslimin laki-laki, muslimat perempuan, mukminin mukminat. Enak sekali kan? Mutasaddiqin mutasaddiqat, begitu kan? Seperti tadi kan, latifun menjadi latifah dan sebagainya. Ini namanya adalah jamak yang teratur, tapi ada jamak yang tidak teratur. Ini untuk mudzakkar dan muannas. Baik. Ada berapa kali Allah sebutkan innal muslimina wal muslimat, orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. Karena ini tafsir, sedikit kita akan terangkan ayat-ayat ini, kalimat-kalimat ini dengan hadis. Yang intinya semua yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah merujuk kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama. Sehingga para ulama misalnya tentang salat. Sebab ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa salat laki-laki dan salat perempuan beda. Gerak-geriknya beda. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan tidak beda. Salat laki-laki dan perempuan gerakannya itu semua sama. Untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hay'ah, cara beribadah, dan di dalam fahala. Ini merujuk kepada apa yang didapat oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan jika berbuat sesuatu amalan. Muslimin dan muslimat. Ayo, apa pengertian muslim dalam hadis? Muslimin dan muslimat, apa pengertiannya? Muslim itu misalnya dalam hadis muttafaq alaih, muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini baru kemudian menjadi tantangan bagi kita. Yang dikatakan muslim dalam hadis itu ialah orang yang salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang orang lain itu selamat daripada lidahnya dan tangannya. Muslim baru bisa diakui kita sebagai muslim jika orang lain selamat dari kita. Apanya? Lidah dan tangan. Lidah apanya? Omongan, cercaan dan semua itu selamat tidak. Kemudian tangan? Ya, kekuasaan, kejahatan. Itu tangan. Jadi yang dikatakan muslim, makanya kalau kita merujuk definisi hadis ini ke Indonesia misalnya, maka mana muslimnya? Sebab muslim itu adalah mesti salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu ialah orang yang orang lain itu selamat daripada lidahnya dan tangannya. Jadi kita berhak menyandang sebagai muslim, tapi ikuti syaratnya. Syarat Anda muslim, Anda tidak boleh, lidah Anda dan tangan Anda tidak boleh menghantam orang lain, baru muslim. Kalau masih menghantam, Anda bukan muslim dan sebagainya. Tangannya bagaimana? Tangannya adalah mengambil punya orang. Maka muslim tidak demikian. Baik, kemudian muslimin wal muslimat, kemudian mukminin dan mukminat. Apa beda muslim dengan mukmin? Mana lebih tinggi, muslim dan mukmin? Mukmin, ya, mukmin lebih tinggi derajatnya. Apa mukmin dalam hadis? Wal mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin itu adalah orang yang menyebabkan orang lain itu aman daripada amanahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Harta mereka dan darah mereka itu terjaga. Orang mukmin itu
tidak pernah menyentuh harta orang dan darah orang. Tidak pernah. Kalau di sebuah tempat ternyata kita terancam darah dan harta terambil, maka kita bukan mukmin. Itu baru sebahagian makna mukmin yang ada yang kita kutip dalam hadis. Oleh kerana itu muslim apa tadi? Kita tulis beberapa supaya kita bisa apa? Muslimin, muslimat, kemudian al-mu'minin ya, mu'minin, wal mu'minat. Kemudian apa lagi? Masya-Allah. Wal mu'minat ya. Apa lagi? Wal qanitin. Sudah kita katakan kemarin wal qanitin. Al qanitin wal qanitat. Apa itu arti qanitin? Qanitat. Sudah kita katakan kemarin, kita jelaskan. Qanit itu yang berkunut. Jadi istilah kunut itu awal ada dalam Al-Quran. Sebelum kemudian orang mengkhususkan pada salat subuh kunutnya. Tapi intinya qanitin, orang yang tekun, gemar, terus menerus dalam beribadah, itulah orang yang berkunut. Berkunut laki-laki dan berkunut perempuan. Allah istimewakan. Siapa dia? Yang rajin, tekun dalam ibadahnya. Disebut orang ini akan dapatkan sesuatu yang istimewa. Qanitin dan qanitat. Kemudian apa lagi? Was-sadiqin. As-sadiqina. Apa arti as-sadiqin? Ya? Yang benar. Was-sadiqat. Was-sadiqat. Yang benar. Apa yang dimaksud dengan as-sidq? Benar dalam segala tindakan. Benar dalam segala sifat dan tindakan. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena untuk menjadi orang yang benar itu, karena kita sebagai manusia ada saja kecenderungannya. Jadi as-sadiqina was-sadiqat. Allah menyanjung orang yang benar di dalam beragama. Apa lagi? As-sabirin. As-sabirina. Orang yang bersabar. Was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar. As-sabirat, yang bersabar. Mari kita ulang. Sabar itu ada 3 macam. Sabar itu, sabar pertama, sabar dalam taat, dalam menjalankan agama, harus ada kesabaran. Kemudian sabar di dalam musibah. Yang ketiga, as-sabru ala adzan nas. Sabar kita itu disakiti orang. Saya ulangi, sabarnya. Di saat Al-Quran menyebutkan sabar, maka kesabaran itu dan kita baca dalam kitab, pertama sabar dalam taat atau dalam menjalankan syariat, kita harus sabar. Kalau enggak sabar, salat pun susah kita lakukan. Yang kedua, alal masaib. Sabar di dalam menghadapi musibah atau cobaan. Kalau enggak sabar, kita bisa-bisa syirik dan sebagainya. Cobaan yang paling berat apanya? Bukan dengan yang sakit, dengan yang mewah. Cobaan dengan yang nikmat. Cobaan dengan nikmat, bukan cobaan dengan yang apa, kesakitan, bukan. Yang melarat, bukan. Tapi cobaan dengan nikmat. Banyak di negeri ini dicoba dengan nikmat, langsung tidak lewat cobaannya. Baik. Yang terakhir tadi, as-sabru ala adzan nas. Sabar disakiti orang setiap saat. Di pagi sampai malam hari tetap kita ada yang disakiti. Dia ajak berjalan, masalah berjalan, bawa teh di rumah, yang menyakitkan dengan orang lain, ada kita disakiti, disuruh sabar. Itulah yang diangkat oleh Al-Quran
tentang orang-orang yang berpredikat sabar. Penting, dan kita ketahui melalui pengajian kita mengetahui tingkat bentuk-bentuk kesabaran. Baik, apa lagi tadi? Wal khashna. Apa itu al khashin? Khusyuk. Apa dia? Khusyuk sudah menjadi bahasa Indonesia. Wal khashiat. Apa arti khusyuk? Apa arti khusyuk? Khusyuk. Dalam bahasa Aceh ada. Umar tak khusyuk. Ada khusyuk kan? Khusyuk itu termasuk salat. Seluruh perhatiannya terkonsentrasi. Itu dia khusyuk. Yang tidak khusyuk, tidak buyar, tidak khusyuk. Salat buyar iaitu salat yang kita mendengar semua yang di luar. Selagi salat berjalan informasi macam-macam. Tidak khusyuk namanya. Mutar. kayak filem. Mutar. Itu tidak khusyuk. Orang yang khusyuk bagaimana? Ini secara apa yang lebih dipahami. Walaupun banyak nanti, tapi yang lebih khusyuk adalah orang yang konsentrasi. Sedang konsentrasi kayak orang nonton televisi, konsentrasi khusyuk itu enggak nampak yang lain. Kita panggil pun enggak tahu. Hai, jak doyan. Ana ada. Kenapa tidak? Apakah ana ada? Lantaran tengah konsentrasi, dia khusyuk. Maka orang yang salat itu yang paling bagus, yang khusyuk. Apa dia? Konsentrasi pada salatnya, tidak buyar ke mana-mana. Itu dia. Maka Allah sekali lagi Allah mengangkat orang-orang yang khusyuk, hebatnya orang-orang yang khusyuk. Terus siapa lagi? Wal mutasaddiqin. Al mutasaddiqin. Apa artinya? Saya tidak tulis sini ada mutasaddiqat. Orang yang bersedekah diangkat lagi. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang beriman yang bersedekah, laki-laki dan perempuan diangkat. Kenapa? Satu saja yang kita sebut karena ini waktu singkat. Hebatnya sedekah itu tidak bisa dilakukan setelah meninggal. Dia dilakukan semasa hidup oleh orangnya, bukan oleh orang lain. Sehingga ada ayat nanti, kalau ada orang yang meninggal belum bersedekah, apa? Minta dihidupkan kembali. Akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa enggak ditunda kematianku sebentar? Untuk apa? As-saddaqa, saya ingin bersedekah dulu. Wa akun minas salihin, dan saya menjadi orang yang saleh. Sedekah itu hebatnya, dia harus dilakukan dengan tangannya di masa hidupnya. Tidak boleh disedekahkan, tidak boleh sedekah setelah kematian. Dengan kata lain, kita itu pemurahnya kapan? Pemurah kita itu adalah semasa hidup. Tapi di Aceh banyak orang pemurahnya setelah bahkan Yuma Saudi punya memang hanang sedekah macam ni. Tapi yang balik mati kok jarang sedekah. Sehingga masjid pun ada pengumuman sedekah dari bapa almarhum, sedekah almarhum, sedekah almarhum. Walaupun nanti ada satu bentuk yang benar, tapi kebanyakan itu tidak benar. Enggak ada sedekah almarhum. Oh, medor miana, balu ana sedekah almarhum. Yang ada sedekah orang yang masih hidup. Kecuali almarhum itu tertunda, enggak sempat dikasih. Dia disuruh kasih kemarin, Jumaat yang kemarin, enggak sempat. Maka kita serahkan Jumaat ini, beliau sudah meninggal. Itu ada almarhum. Tapi kalau almarhum kemudian sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, masih ada sedekahnya, wah hebat sekali. Dia sedikit sekali bersedekah masa hidupnya. Dan di masa matinya, jadilah dia orang pemurah. Dan yang ke bukan demikian. Makanya ada ayat, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa enggak ditunda ajalku? Fa as-saddaqa, saya ingin bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan saya ingin menjadi orang yang saleh.
Tidak bisa karena sudah meninggal. Yang masih musaddiq wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Apa lagi? Wassaimin, ini orang berpuasa. Insyaallah baru saja kita melewati bulan Ramadan. Wassaimin, wassaimin, orang berpuasa. Apa lagi berikutnya? Habis? Wal hafidhina hifdhina furujahum ya. Orang yang memelihara kehormatan atau kemaluan. Sebuah hadis tentang memelihara kemaluan atau kehormatan. Aktsaru ma yudkhilun nara, yang paling banyak orang masuk neraka, al-famu wal faraju, mulutnya dan alat kelaminnya. Benar? Ya. Mulutnya makan punya orang atau menyerang orang lain. Dua kegiatan. Mulut itu dipakai apa? Untuk menyerang orang lain kalau yang jahat. Satu lagi memakan punya orang lain. Makanya ada aktsaru ma yadkhulun nara, yang paling banyak masuk neraka itu orang itu. Orang yang dengan mulutnya di saat dia mencaci orang lain, mau fitnah orang lain. Kemudian satu lagi wal faraju, dan kemaluannya, alat kelaminnya. Dia banyak sekali masuk neraka itu gara-gara apa? Kelaminnya. Tapi kita tidak boleh usul. Kenapa orang dihilangkan kelaminnya saja dia tidak berdosa? Jangan, itu penting itu. Nanti enggak ada keturunan kalau dihilangkan. Jadi makanya dalam Islam itu tidak ada kebiri. Pudak kebiri. Gasi. Nah, orang gasi no. Tidak dikasih orang, enggak boleh. Kenapa? Biar alat itu biar, jangan digasi. Karena itu ada reproduksi, dia untuk keturunan. Kalau enggak nanti punah manusia. Cuma dijaga saja. Maka akan ada ayat wal hafidhina furujahum wal hafizat wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Yang terakhir wadzakirina dan orang-orang laki-laki dan perempuan yang berzikir katsiran. Tapi di sini disebut dengan wadzakirina Allah katsiran, yang berzikir kepada Allah katsiran, yang banyak, jangan sedikit berzikir. Jadi yang termasuk berzikir itu juga tasbih. Tasbih itu termasuk zikir. Siapa yang bertasbih? Yusabbihu lahus samawatus sab'u wal ard. Bertasbih kepada Allah itu seluruh langit dan bumi dan isinya seluruhnya bertasbih. Kerikil, pasir, rumput yang kita injak bertasbih. Siapa lebih mulia, manusia dengan rumput? Rumput bertasbih. Semuanya. Dan yang ditemukan yang terakhir adalah bahwa orang-orang yang bukan Islam yang meneliti tumbuhan tidak menemukan sesuatu yang mereka menjadi pertanyaan besar. Kenapa di saat suara yang paling kecil direkam dari tumbuhan itu ada bunyinya? Tidak diketahui bunyi apa yang dikeluarkan oleh setiap makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan. Keluar bunyinya. Baru selesai masalahnya di saat ketemu sarjana Muslim
kami sudah diinformasikan oleh Al-Quran, oleh Nabi kami 14 abad yang lalu bahwa itu suara adalah suara tasbihnya pepohonan. Udah bisa direkam karena mereka sudah canggih alatnya. Ternyata yang direkam itu tasbihnya. Kenapakah disebut Allah kathiran? Yang paling banyak bertasbih itu ya benda-benda seperti itu, kita kurang. Kita ngaji ayat ini berarti sebuah dorongan supaya tasbih itu atau zikir itu diperbanyak. Kemudian penutup ayat ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Saya tulis a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk orang-orang yang disebut laki-laki perempuan yang khusyuk, yang qunut, yang sabar, yang bersedekah, muslim, mukmin dan yang segalanya. Apa yang disediakan oleh Allah? Addallahu lahum maghfirah. Allah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan. Kalau orang-orang yang sifatnya materialistik, kenapa kita sudah capek-capek beribadah, capek-capek menjaga agama, kemudian imbalannya ampunan? Kenapa bukan mobil mewah? Kenapa bukan uang dolar dan dinar dan dirham? Kenapa ampunan? Yang sangat dibutuhkan dalam hidup manusia di dunia sampai akhirat cuma ini. Apapun yang kita, ini ampunan. Ampunan itu bagaimana? Ampunan sehingga kita itu bebas dosa. Makanya orang mati pun yang paling penting ampunannya, ampun dosanya yang sangat penting. Itu yang terpenting dalam hidup. Tidak ada dosa. Jadi makanya Allah untuk pekerjaan-pekerjaan ini Allah sediakan apa? Maghfirah, ampunan. Dan untuk waktu sekarang ampunan yang paling banyak itu adalah berada di Palestina. Kenapa? Kenapa banyak ampunan? Ya. Salah satu ampunan yang sangat besar adalah orang yang menderita sakit. Tidak ada kecuali orang yang menderita dalam hidup itu jika dia faham dia itu sedang gugurnya dosa, sedang mendapatkan ampunan Allah. Maka yang paling besar sekarang adalah saudara-saudara kita yang di Gaza, yang mereka itu adalah mengalami penderitaan yang sangat dahsyat. Moga-moga kedahsyatan penderitaan itu menggugurkan semua dosa dari ampunan, fasilitas ampunan yang diberikan oleh Allah. Kemudian setelah diampuni, apa kalimat Al-Quran? Wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Dosa diampunkan, pahalanya banyak. Kemana orang ini? Ke syurga. Pahala banyak, dosa lebih banyak. Enggak ada. Jangan bangga begini. Ilun kan ubena rukun Islam bohna 5, tangkira 6, manam kabih lumpubut. Rukun Islam bukan rukun iman kan? Itu belum ada jaminan. Itu baru segi aspek Anda ingin mendapatkan pahala. Dosanya bagaimana? Ada jalan dosanya? Enggak. Tapi kalau sempat jalan dosanya, enggak ada maknanya itu rukun yang kelima. Dosanya, pahalanya akan habis dimakan oleh dosanya. Jadi yang sangat bermanfaat apa? Ajran aziman itu baru bermanfaat di saat maghfirah, telah diampuni, telah tiada dosa-dosanya. Itulah nanti kita ada timbangannya. Ditimbang mana besar, mana besar. Selalu itu pertanyaannya, mana besar pahala dengan dosa. Kalau besar pahala,
Alhamdulillah. Tapi kalau besar dosa, apabila seseorang telah berbuat baik menjalankan syariatnya, lantas dia beri pahala tanpa dia memohon ampun, apakah dosa-dosa terampuni atau tidak? Orang mengerjakan kebaikan tanpa memohon ampunan. Baik, saya analisa salat sedikit. Dalam salat ada ampunan? Kata ampunan? Rabbighfirli hamni. Sudah ada dalam salat itu banyak sekali yang merujuknya kita minta ampunan. Cuma di luarnya barangkali kita kurang. Tapi dalam kegiatan-kegiatan doa-doa itu baik. Sekarang kita ke salat jenazah. Apa yang kita baca? Allah maghfir lahu warhamhu, ampunan, minta kan dan sebagainya. Kita untuk diri, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi banyak kalimat-kalimat yang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya meminta ampunan itu sendiri. Jadi ampunan itu kapan saya, walaupun tidak banyak, karena ada orang yang selalu mengimbangi dengan doa-doa yang banyak tentang meminta, mesti meminta ya. Tidak meminta banyak. Allah berikan banyak. Yang apa yang kita minta sedikit, apa yang Allah beri lebih banyak. Sedikit ada peristiwa di media, seorang dari Arab diopname. Waktu diopname kemudian pakai oksigen. Saya tanya bapak-bapak yang mengerti, berapa harga oksigen kalau diopname dengan oksigen sehari semalam, berapa Pak? Berapa juta kira-kira? Ya, hampir 2 juta. Sehari semalam Allah berikan, kalau kita enggak pakai udara bebas, langsung dari tabung. Ini oksigen dari tabung, sehari semalam katakanlah harga pasar misalnya itu 2 juta rupiah. Sebulan 60. Waktu mau bayar, kemudian bapak itu menangis. Rumah sakit mengatakan, kenapa apakah bapak tidak bisa bayar? Saya lebih dari itu saya bayar, tapi itu baru seminggu saya diopname, bayarnya segitu, sedangkan saya hidup sudah berapa tahun. Kalau saya ukur pemberian tabung-tabung itu, jadi tabung semuanya, bagaimana jadinya pemberian? Masya Allah. Jadi saya pun wow, saya tidak pernah berpikir seperti itu, mestinya jalur pemikiran seperti itu. Jadi 1 tabung atau setengah tabung kita nggak bisa beli. Orang sekaya apapun nggak bisa membeli udara, oksigen sampai sepanjang hayatnya. Untuk apa? Jadi ternyata yang tidak kita minta, Allah berikan terus. Apakah kemudian semua orang minta? Tidak. Yang hana talaka ya kan? Ya Allah, ilmu bersih oksigen urangnya. Nggak ada. Nggak ada. Dicukupkan oksigennya tersedia. Seandainya stok oksigen di ruangan ini, di angkasa ini kurang, Masya Allah, mampus semuanya. Baik. Bapak dan Ibu semuanya, karena waktu kita terbatas, kita cukupkan ayat ini karena panjangnya ayat 25 ini, 35 ini yang kita jelaskan. Mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ini menceritakan tentang banyak hal, dan salah satu tadi adalah tentang predikat, tentang sifat-sifat, tentang tindakan-tindakan yang kita lakukan. Semua Allah beri ganjaran. Dan yang ayat terakhir kita baca menunjukkan bahwasanya laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama di dalam memperoleh amalan, bahkan syurga Allah Subhanahu. Enggak ada bedanya. Puasa laki-laki, salat laki-laki dan perempuan. Hanya ada pertanyaan.
Apa pertanyaannya? Ustaz, kami perempuan-perempuan tidak salat Jumat. Orang laki-laki selama hayatnya salat Jumat. Di mana pahala kami? Patah pahala ibu-ibu yang hendak ajak berjumaat. Ya, ibu-ibu di rumah, ibu-ibulah yang mempersiapkan orang ke Jumat. Kalau ada orang yang tidak ke Jumat, maka ibu pun ikut. Misalnya seorang ibu di rumah tidak menyuruh suaminya, anaknya, adiknya, abangnya supaya di rumah tidur tidak ke Jumat, dia pun bisa ikut berdosa. Pegang ke Jumat berjumaat gelik dia, pulino ya dia. Sedangkan orang ke Jumat, dari mana pakaian rapi? Dari mana baju dan sebagainya, terus rapi kemudian. Dari mana, siapa yang menyiapkan pecinya bagus dan sebagainya, sandalnya? Orang di hari Jumat itu, seorang ibu di rumah atau istri katakanlah tetap siap-siap. Ba uronyo Jumat, biar sampai ku nyantik hana baje, angli, biar hana megusok. Kau tinggal ke? Nanti gua pintu biar hana masak bul dan sebagainya. Maka orang itu, orang yang mendukung Jumat itu, maka ibu-ibu memperoleh pahala yang tidak sedikit dari menyiapkan orang-orang ke Jumat. Jadi semuanya kemudian semuanya adalah mendapatkan hak yang sama. Jangan seperti sangkaan orang. Kalau orang perempuan mengerjakan pasti sedikit pahalanya. Kalau orang laki-laki banyak sekali pahalanya. Tidak. Sama-sama. Sehingga Allah sebutkan semuanya laki-laki dan perempuan itu sama dalam Islam. Kalau ada orang mengatakan tidak sama, itu hanya sebuah tuduhan yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.